Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Dan di video ini kita akan melakukan tune up ya. Jadi rencananya saya akan men-tune up mobil ini. Jadi kita kembali ke Honda City Z ini. Jadi sudah lama, mungkin sekitar hampir 6 atau 5 bulan lah. Saya juga kurang tahu pastinya. Tapi saya pernah buat video tentang tune up throttle body. Nah, sekitar kurang lebih di bulan itulah ya. Jadi kalau memang mau lihat video-video saya yang lain, nanti saya tunjukkan atau cantumkan linknya di atas atau nanti di kolom deskripsi ya. Dan untuk teman-teman yang punya Honda City Z yang mengalami keluhan seperti RPM suka drop ya, terus mesinnya agak mulai bergetar ya, mungkin sudah saatnya untuk tune up. Jadi langsung aja kita tune up mobil ini, dan jangan lupa yang baru mampir di subscribe dan di like ya, dan perlu juga kalau memang ya bermanfaat boleh di share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, langsung kita buka ya kapnya ya. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan pembongkaran part-part yang ada di sekitar throttle body, seperti box filter, kemudian beberapa selang-selang ya, mungkin selang ini aja sih kayaknya, nggak sampai selang-selang bawah. Oh ya, sekaligus saya mau sekalian membersihkan apa nih ya, filter bensin. Nanti teman-teman bisa lihat posisinya ada di belakang box filter, karena kemungkinan bensin juga bisa berpengaruh karena mungkin sudah kotor dalam filternya, jadi perlu kita bersihkan. Oke, langsung saja kita pertama bongkar dulu bagian box filternya. Kita copotin dulu ini ya. Ini saringan udaranya sepertinya masih bisa dipakai, belum terlalu hitam. Oke, nanti kalau ada waktu saya mampir karena saya nggak punya kompresor, jadi harusnya ini kan biasanya disemprot nih. Jadi karena nggak ada, oke lah kita simpan aja dulu ya. Oke ya, kemudian kalau teman-teman mau copot dari sini terlalu semangat, kalau mau copot dari sini juga bisa ya. Jadi kita cukup apa namanya, bongkar ini aja. Nah di sini tuh ada bracketnya, gunakan obeng kembang, obeng plus ya, untuk mengeluarkan bracketnya. Oke, kalau dirasa sudah cukup kendor, nggak perlu dicopot, jadi hanya dikendorkan aja. Cabut perlahan. Oke, sudah terlepas, kita simpan dulu di sini deh. Nah, oke teman-teman, sudah kelihatan bagian throttle bodinya. Lanjut kita buka selang, bukan selang, apa namanya nih, kabel gasnya dulu kita buka sama kabel kickdown. Oke, kabel gas sudah terlepas. Oke, kickdown sudah terlepas, kita geser dulu. Kemudian beberapa sensor kita lepaskan dulu. Kita pakai kunci T12 untuk melepas 4 baut yang ada di sini. Oke, jadi teman-teman yang mau lihat, jadi di sini ada 4 baut, ini dan ini ya, bagian sini. Jadi kita lepas dulu supaya kita bisa angkat throttle body ini. Oke, jadi
kabel kick down sudah, kabel gas sudah. Selanjutnya kita buka throttle bodinya, kita angkat. Tapi teman-teman juga harus buka ini dulu ya. Jadi ini selang, ini sebenarnya coolant nih. Ini jadi dari radiator air, coolant masuk ke sensor ini, sensor idle up ini kalau nggak salah dia sebutannya apa ya, IC ya, CV atau apalah itu ya, saya lupa. Jadi masuk sini, air radiatornya berputar langsung ke bagian bawahnya. Nah, selang ini kita lepas dulu, kita gunakan tang ya. Oke, throttle body sudah terlepas. Maksudnya bautnya ya. Kita buka selang sil ini. Jadi teman-teman nanti harus menambah air coolant-nya, karena ini bagian sini pasti air akan keluar. Oke. Jadi ada dua ya teman-teman, di bawah tuh ada lagi. Nah, ini dilepas juga. Oke teman-teman, inilah yang akan kita bersihkan ya. Jadi ini yang biasanya menyebabkan RPM drop ketika AC menyala ya, terutama ketika AC menyala bagian ini kotor dan menyebabkan gas atau RPM drop. Oke, langkah selanjutnya kita akan bersihkan ini dan kita gunakan bensin. Kita pakai bensin untuk bersihkan ini. Oke, teman-teman, ini bagian throttle body yang akan kita bersihkan. Jadi umumnya kalau sudah di atas 10.000 atau 20.000 km biasanya mulai timbul kotoran di bagian ini ya. Ini lihat, mungkin teman-teman bisa lihat sini ada. Nah, itu sudah mulai kotor, meskipun belum terlalu parah, karena saya pernah mengalami hal yang lebih parah daripada ini. Mungkin teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, nanti saya taruh linknya ya. Jadi hitamnya luar biasa waktu itu, tapi kalau ini tidak terlalu hitam, tapi tetap perawatan perlu kita lakukan, karena di bagian inilah ya proses udara, pencampuran udara, kemudian masuk ke ruang bakar. Jadi throttle body itu juga harus maksimal. Jadi yang perlu kita bersihkan adalah diantaranya bagian sini, dan kita lepas bagian sensor idle-nya ini ya, karena biasanya AC yang bermasalah ketika dinyalakan itu drop. Ini biasanya di bagian ini yang kotor. Ini teman-teman bisa lihat detail dalamnya seperti apa setelah dibuka nih ya. Karena ini dilem jadi agak sedikit rapat. Nah, oke teman-teman, ini bagian sensornya. Ini selang yang dari sini tadi ya. Ini coolant masuk, putar di sini, kemudian dikembalikan lagi. Ini makanya kalau nggak pakai coolant biasanya ini karatnya lebih parah. Ini dulu karena memang sempat ini belum pakai coolant, ketika sudah diganti coolant karatnya belum bisa hilang karena memang sudah dari awal seperti ini.
Nah, di sini ada karet seal. Nah, karet seal ini kita lepas. Ya, ini kita taruh dulu di tempat lain. Oke, proses pembersihannya seperti apa? Kita hanya membutuhkan bensin. Ya, beli aja bensin 1 atau ya 1 liter cukup. Ini kita sikat, kita kita hilangkan bagian-bagian yang hitam-hitam ini ya. Terus kemudian di bagian ini juga sama. Kita coba buka dulu dalamnya, ini seperti apa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, di sini tuh ada jenis membran magnet ya, yang memutar bagian ini. Nah, jadi dia ketika AC bekerja, dia RPM harusnya kan naik. Nah, inilah yang berfungsi, yang bekerja maksud saya. Nah, bagian ini tuh harus bersih agar tidak drop ketika AC menyala. Magnetnya sangat kuat. Oke, sementara itu kita siapkan dulu bensinnya, baru kita bersihkan. Oke, sekarang kita lanjut pembersihannya. Nah, tadi kita sudah beli apa namanya nih, carb cleaner, mereknya Ucu. Jadi kita semprot-semprot dulu langsung, kan? Lihat, langsung rontok. Kita pakai bensin juga, sekarang kita sikat. Nah, ternyata ada yang menyumbat nih. Oke, saya rasa bagian ini sudah cukup bersih. Kalau yang hitam-hitam ini udah nggak bisa bersih, jadi karena dia udah apa namanya, bekas kerak air. Oke, kita taruh di sebelah sini. Ini sealnya. Asal teman-teman rutin rajin untuk membersihkan ya. Kalau mobil tua wajar lah ya, karena butuh perawatan. Jadi umur itu hanya sebuah angka ya. Kalau memang dirawat dengan baik, saya yakin setua apapun itu mobil, performanya akan tetap baik selama kita merawatnya dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian throttle bodinya. Kita semprot dulu deh, kita cuci dulu. Nah, lihat teman-teman, hasilnya airnya hitam ya. Nah, untuk bagian-bagian yang sempit, yang kecil-kecil itu kita pakai ini supaya tekanannya kuat. Nah, teman-teman harus hati-hati nih. Nah, semprotannya lumayan kenceng, khawatir kena mata.
Oke, dirasa cukup ya. Jadi kita bersihkan dulu dari sisa-sisa cairan cleaner. Menurut saya ini tidak sesulit membersihkan karburator ya, karena kalau karburator kan dia ada spuyer-spuyernya, jadi perlu kita perhatikan setiap spuyernya. Kalau ini menurut saya tidak terlalu ribet ya. Yang penting setiap lubang ini kita semprot, pastikan tidak ada kotoran lagi. Saya rasa cukup. Lakukan hal ini ya 3 bulan lah, 4 bulan, 3-4 bulan, maksimal 6 bulan lah. Kalau ingin performa mesin pembakaran tetap maksimal, kita perlu jaga throttle bodinya tetap bersih. Oke, sekarang kita pasang kembali sensornya. Oke, throttle body sudah siap dipasang kembali. Oke teman-teman, nah sekarang kita lakukan pembersihan filter bensinnya. Kita lihat, wow, itu hitam sekali. Berarti emang kualitas bensinnya nih harusnya, mungkin tangkinya udah kotor juga kayaknya. Jadi teman-teman masukkan bensin dari sini caranya, terus kocok-kocok sampai benar-benar bensin yang dikeluarkan dari filter ini kelihatan lebih jernih. Nah, udah mulai lebih bersih. Oke, lihat ya teman-teman, nah ini udah mulai bersih. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian apa namanya nih? Intake ya. Jadi ini kita tepat di atas intake. Kalau diperhatikan ya tidak terlalu kotor, tapi tetap harus kita coba bersihkan. Saat ini kita coba untuk tidak pakai packing. Coba kita kasih sedikit lem
tipis-tipis saja. Kita kasih lem sedikit di bagian selang ini. Oke, pemasangan selang sudah selesai. Oke. Sudah selesai pemasangannya. Dan kita pasang kembali semua sensor yang tadi, soket sensor yang kita lepas. Dan kita pasang kembali kabel gasnya, dan juga kabel kickdownnya. Oke, semua sudah terpasang, tinggal kita coba.